Ada di Prodi FM Banjarmasin, suara kreativitas. Halo sahabat kreatif semua, dan selamat pagi hari ini, ya hari Sabtu tanggal berapa nih? Tanggal 11 Juni 2022, kita bakal ngobrol bareng teman-teman sama salah satu penyanyi muda berbakat nih, asal Batam ya kalau nggak salah ya, namanya Alsa Akila. Kita sambut terlebih dahulu. Halo Alsa. Halo semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, iya, oke. Baru bangun atau gimana nih ceritanya? Jujur iya. Wah. Ya nggak apa. Tapi baru bangun udah siap-siap temenin sahabat kreatif semua di sore hari lagi siang hari ini teman-teman di Morning Betul. Live Chat with waduh. Halo Alsa, tadi kabarnya udah baik-baik saja. Kalau Mhm. lagi ada di Jakarta ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Lagi di Jakarta yang 9 sana nih sahabat kreatif. Nah, mungkin kalau kalian ya sahabat kreatif tahu Alsa, apa ini bener kan Alsa kan ya? Betul Kak. Oke, Alsa adalah kalau bisa dibilang adalah konten kreator dari TikTok nih teman-teman. Nah, zaman sekarang kita tahu teman-teman TikTok itu jadi platform yang bisa mengembangkan kemampuan dan juga tadi dari skill seseorang. Nah, salah satunya Alsa nih yang juga naik dari TikTok teman-teman. Kalau nggak salah kemarin dulu itu pernah ngecover lagu Backyard Boy yang sama jadi viral banget itu ya, ya kan? Iya. Apa gue Oh, backyard boy? oke, dan ngomong juga teman-teman sebagai intermezzo dari Alsa sendiri ternyata followersnya kan banyak banget ya di TikTok apalagi dan banyak juga yang dari luar itu nih luar Indonesia nih sahabat kreatifnya jadi tadi ada I'm from Vietnam ya Iya. hello everyone listening udah ada yang dari Thailand juga nih teman-teman wah kayaknya Alsa udah bekennya nggak cuma di Indonesia ya tapi mungkin Asia Tenggara kali ya teman-teman. Ingin. Oke. Alsa juga sekarang udah ngerilis lagu ya, lagu ketiganya, judulnya I Wanna nih sahabat kreatif. Tapi kita mungkin nggak langsung ngebahas soal lagunya, lagu terbarunya itu dulu. Tapi kita bakal nanya-nanya dulu nih sahabat kreatif. Wah, Alsa Akila. Kalau didengar lagunya emang bikin candu semua ya. Mulai dari yang lagu Lihai, habis itu Nana Nana, dan lagu terbaru juga eh I Wanna itu benar-benar kayak asik banget didengerin nih. Keren, keren, keren. Kira-kira kasih tepuk tangan buat Alsa nih, teman-teman. Yeay. Dan ngomong, Alsa, emangnya dari dulu emang suka nyanyi atau gimana? Aku emang dari kecil, dari sejak umur 3 tahun, aku tuh udah bisa nyanyi, suka nyanyi gitu. Jadi Hmm. semenjak itu dilesin lah. Terus terus SD SMP sama ikut lomba, bahkan dari TK justru dari TK Hmm. udah ikut-ikut lomba terus sampai sekarang deh. Jadi emang kayak dari kecil suka nyanyi banget. Oh, dari kecil emang suka nyanyi banget. Mm-mm. Nah, itu emang disupport juga ya, sampai dilesin sama orang tua juga nih, Iya, teman-teman ya. awalnya kan pas udah tahu aku bisa nyanyi tuh, papa karena suka main ini kan, main alat musik. Jadi Hmm. aku ikut-ikut nyanyi gitu. Nah setelah itu baru di lesin di kayak ditaruh di sanggar gitu. Jadi kayak di sanggar tuh bisa tampil-tampil nyanyi juga kan. Jadi kayak ngelatih tampil banyak, depan banyak orang juga gitu. Terus habis itu kan aku tinggalnya pindah-pindah kan. Jadi kayak setiap pindah tempat itu aku pindah tempat les juga gitu. Waduh, jadi belajar dari banyak guru kan, hitungannya kan ya. Bener. Nah, dan ini juga pada akhirnya seorang Alsa bisa sampai ke karir profesional ya sebagai seorang penyanyi bahkan sudah Ya. merilis sampai 3 lagu nih teman-teman. Dulu pernah nyangka nggak sih? Have you ever expected that you're going to be a professional singer? Uh, I always want to be a professional singer, tapi Mhm. uh, nggak nyangkanya tuh bisa aku capai di umur yang sekarang kayak Hmm. mungkin nanti gitu kan. Dan aku kayak nggak expectnya udah bisa mulai itu dari umur 18 7 ya 18 tahun. uh, ya dan aku suka dari dulu mikirnya bikin lagu tuh susah gitu kan karena I really Hmm. have idea kayak how to make it, kayak gimana cara Hmm. nulis liriknya, gimana cara produce-nya dan sebagainya. Jadi aku nggak mikir kalau aku akhirnya bisa bikin lagu sendiri dan bahkan dipublish gitu kan. Jadi
Ya, semenjak join sama Acuan tahun 2020, emang awalnya yang Liha itu aku belum belum aku buat sendiri kan lagunya. Lalu Hmm. Nanana sama Aiwana udah mulai eh, apa ya, mulai belajar cara bikin lagu, udah Ah, tahu cara cara sendiri karena kan tiap orang pasti beda-beda kan cara bikin lagunya. Dan ya setelah join Acuan jadi kayak ikut workshop gitu, jadi lumayan pede buat nulis, dan ya akhirnya bisa rilis 2 lagu yang aku bikin sendiri. Ya tapi tetap masih ada bantuan dari orang-orang juga kan. Ya pokoknya aku nggak nyangka hmm. sih Kak, bisa akhirnya rilis lagu buatanku sendiri di umur 19 tahun, 18 19. Wih, keren, 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 keren. Tapi kan awalnya kan kalau bisa dibilang salah satu bisa dibilang ya platform tadi lewat TikTok juga yang akhirnya bisa nge-booming bahkan sampai ke mancanegara. Dan banyak punya fans juga ya, banyak followers juga nih dari Alsa sendiri. Sebelumnya pernah nyangka nggak sih akhirnya memanfaatkan keajaiban sosmed nih? Ya nggak nyangka karena gimana ya, dulu kan ya kita kan generasi Z ya, terus kayak Iya. ya emang dari kecil udah mulai, baru-baru mulai muncul teknologi kan, kayak baru pakai Heeh. gadget, baru pakai, iya maksudnya transisi dari yang sebelum teknologi, pakai pakai teknologi kan, jadi kayak aku belum ada bayangan gitu loh, kayak karena emang sebelumnya belum pernah ada kan orang yang misalnya bisa bisa booming lewat sosmed dan akhirnya bisa berkarir gitu kan, karena dulu kan pasti mikirnya caranya harus sign label lah, habis itu apa, rilis lagu lah, itu kan tuh kayak old Hmm. kan, cara cara lama. Dan iya aku nggak nyangka kayak akhirnya bisa menggunakan platform sosmed buat aku ini, buat apa sih, aku meraih meraih cita-citaku, kayak itu Oh ya. gitu kan, buat iya aku nggak nyangka aja kayak dari dulu emang aku kan suka ikut-ikut lomba aja gitu, lomba Hmm. terus mulai ada Instagram itu kan, aku mulai main Instagram kayak 2015, itu pas masih SMP awal. Ah. Terus iya, di situ aku mulai pertama kali tuh aku cover di Instagram, kayak yang pas masih 15 Hmm. second gitu kan. Aku Iya. cover di Instagram, terus ternyata banyak yang lihat gitu kan, dan akhirnya banyak yang follow. Terus dari situ aku mulai kayak, oh ternyata bisa kayak gini ya sosmed gitu kan. Akhirnya aku Hmm. mulai di Instagram tuh udah cover berapa tahun ya, kayak dari 2016 sampai 2000, sebenarnya masih sampai 2020 masih lumayan aktif, tapi kayak Iya, iya. lumayan jarang gitu kan. Terus akhirnya karena orang bilang, oh pas pandemi kan itu semua orang Iya. kayak TikTok kan, dan Iya, aku benar-benar. cuma nggak ngepost konten nyanyi gitu kan di situ. Dan everyone start saying kayak, coba Elsa post cover di TikTok dong, soalnya sekarang semua Hmm. TikTok gitu kan, dan kayak emang semua konten tuh bisa naik di TikTok, kayak bisa FYP cepat gitu kan. So kayak oke, aku kan dulu nggak ngerti gitu kan gimana caranya FYP dan lain-lain. Jadi akhirnya aku Hmm. coba apa, ngepost aja cover-cover di TikTok, kayak iseng aja Kak, awalnya iseng karena mau aku upload di Instagram, jadi kayak Hmm. cover TikTok dulu habis itu aku Instagram juga gitu kan. Terus Oh kayak iya, iya. abis itu aku tinggal semalaman, besoknya aku nggak buka-buka TikTok lagi kan. Terus kayak di story itu banyak yang nge-tag aku, Instagram story nge-tag aku, tapi Hmm. video itu dengan watermark TikTok gitu kan. Terus aku bingung loh, kok orang-orang pada tahu TikTok aku. Habis akhirnya lihat di account TikTok aku ternyata emang udah rame, kayak udah 200-an K gitu yang lihat. Saya, Hmm. oh this is how it works gitu kan. Habis itu akhirnya semenjak itu aku terus-terus upload sajin sampai kayak ya itu kayak 2020 Mei gitu. Terus November Desember 2020 itu mulai naiknya cepet banget karena aku emang sering banget upload, dan kayak Oke. sering rame juga kan Kak, jadi kayak langsung hit 1 million followers.
Habis itu kayak Wih. 2021 langsung 10 million followers. Terus aku kayak wow, dan hebatnya itu eh, kayak nggak reach Indo aja gitu kan. Pas aku lihat di analytics-nya gitu, kayak malah justru followers aku ya Kak, FYI kayak lebih banyak dari US yang pertama. Yang pertama tuh US, yang kedua Indo, baru kayak sisanya kayak UK, terus uh, Itu gitu ya. Philippines juga banyak gitu kan. Terus ya udah kayak wow, kayak keren banget ya, dengan hanya upload cover di rumah pakai HP simple gitu, tapi bisa kayak nge-reach everyone in the Uh, world gitu. Dan gara-gara itu pun aku jadi kayak lumayan jadi apa ya, pede buat bikin lagu bahasa Inggris, karena pas aku liat audiensku ternyata banyak dari luar gitu kan, jadi aku kayak oke, kayaknya better pakai bahasa Inggris aja deh lagunya gitu. Ya udah, akhirnya aku oh, coba bikin lagu bahasa Inggris yang Nanana, dan aku coba promosiin di TikTok, ternyata bener banyak yang suka. Dan emang aku lihat di Spotify itu paling banyak itu listenernya dari US yang pertama. oh, I see. Jadi Jadi kayak langsung karena emang, kenapa? berarti emang, karena emang ya tadi ya dari analitiknya udah ngeliat oh ternyata dari US. Pasarnya emang dari orang yang bisa dikatakan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa Ya, sehari-harinya dan juga benar. dengan negara lain yang dimana bahasa internasional sebagai bahasa Inggris akhirnya apa ya memutuskan untuk bikin lagu bahasa Inggris. Iya, Menarik kan ternyata. kali Kan kalau nggak misalnya lagu gitu, aku bakal kenapa? sama sekali nggak ada bayangan kayak aku bakal bikin lagu bahasa Inggris dan punya audiens orang luar gitu kan Kak. Pasti dulu mikirnya ya udah pengen jadi penyanyi gitu pakai bahasa Oh, Inggris, terus audiensnya orang-orang Indo gitu kan. Terus karena hanya sosmed itu jadi kayak punya audiens dari luar, dan akhirnya bisa ngerilis karyaku juga sampai luar gitu. Gak nyangka sih. keren parah nih ya dari Alsa nih teman-teman. Oh, or maybe we have to continue our conversation with English so your Kayak audience will listen. Nggak bisa. Aku yang nggak bisa takutnya nanti. masih belajar kan sebenarnya. Iya. I'm still learning. Oke. Dan tapi kalau ngomongin soal lagunya Alsa ya, yang lagu pertama itu kan Lihai nih teman-teman. Dan Lihai itu kan masih pakai bahasa Indonesia. Itu Ya, belum belum Alsa yang ciptain ya? itu belum aku Kak. Aduh, sorry sorry sorry. Ini ada Oh, kayak oke oke. Apakah ya. ada kucing? Oh, oke oke. Nah, ketika awalnya ngelihat lagu Lihai, padahal lagunya juga pakai bahasa Indonesia dan ternyata reach-nya tuh cukup bagus juga ya. Kalau misalnya kita Ya, lihat di YouTube juga cukup sampai ratusan ribu kalau nggak salah 300 400 ribu yang nonton. 500 Nah, ribu. ya kan. Jadi ternyata lagu bahasa Indonesia pun benar-benar diterima juga di sama orang Indonesia. Tanggapan kamu gimana, Alza, ketika pertama kali rilis lagu itu? Pertama kali rilis banget ya. Apa Hmm. ya, kayak wow, akhirnya gitu. Karena dari dulu kan aku cuma suka nyanyi cover, terus kayak orang-orang bilangnya, kamu kapan bikin lagu, kayak kapan rilis lagu gitu kan. Terus kayak aku mikir, aduh kayaknya itu masih lama banget deh, aku bener-bener kayak nggak ada pikiran bakal ngerilis sebuah lagu dalam waktu dekat gitu kan. Terus ya ya udah, jadi pas pertama kali rilis rasanya kayak eh lebih ke gimana ya, kayak bingung, terus kayak deg-degan gitu loh, kayak ini nanti gimana ya gitu, bakal diterima orang gak ya gitu, ini pertama kali banget kan soalnya. Terus ya ya udah, setelah itu saya kayak ya udah, nothing tulus aja gitu kan. Terus ternyata ya it's not that bad kan. Pas gue juga suka banget sama MV-nya, sebenarnya aku juga suka banget sama lagunya. Hmm. Terus ya, dan teman-teman aku juga bilang pada suka gitu. Cuma I don't know why ya, kayak ini kayak considernya underrated gitu. Tapi sebenarnya kayak lagunya easy listening, dan semua orang juga yang bilang tuh Hmm. gitu, kayak easy listening, enak gitu. Cuma kayak nggak tahu, mungkin kurang promosinya atau gimana, jadi kayak masih belum banyak yang denger, belum terlalu banyak yang dengerin gitu.
Oke, oke. Tapi ya, tapi kalau misalnya bilang emang suara dari Alsa sendiri emang catchy banget ya, enak banget. Kalau kata orang itu sopan banget masuk telinga ya. Oke, nggak ya, apa ya? Kalau bisa dibilang emang wajar seorang Alsa teman-teman bisa apa dengan punya lagunya sendiri juga yang udah reach sampai ratus ribu orang, bahkan kalau cover lagu juga sampai jutaan orang yang lihat karena suaranya itu sopan banget ya. Tadi juga. Nah, tapi mungkin kita nanti juga bakal ngebahas lagi soal lagu-lagu Alsa yang selanjutnya. Nanti kita bakal bakal bahas lagu yang kedua ya, yang Nana Dulu nanti kita bahas lagu yang utama yang jadi topik kita pada hari ini, yaitu I Wanna nih Sahabat Kreatif. Oke, dan langsung aja kita puterin dulu nih teman-teman lagunya Alsa yang Nana terlebih dahulu. RRI Pro 2 FM Banjarmasin, suara kreativitas and sahabat kreatif still at 95.2 FM Pro 2 Banjarmasin. So, before we talking about the first single of Alsa Akila, we're gonna talk about the second single, Na 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 Na. Wow, this kind of interesting because there's a really huge difference between your first song and also your second song. Why it's so different than before? uh, because first, Lihai is a ballad song and Indonesian song, so I don't think like my audience, my followers on TikTok, liked it or not. I can't really tell, okay, if they like it or not. But what I see from my account and the engagement of the song, like, okay, maybe they don't really like it either. And then I started to analyze my content, my viral content, kayak what song, kayak what type of song yang they like gitu. And yeah, after that, kayak I saw kayak Backyard Boy. It's a kind of apa ya, upbeat song kan. Oh yeah, it's R&B song. Yeah. Then like my viral cover itu yang My Daddy's Got a Gun gitu. Kayak oh, okay, like I see pattern kayak they like it yang kayak melodinya tuh padet gitu. Gimana ya ngomongnya, kayak padet. Terus perpindahan antara melodi itu kayak cepet dan melodi catching, kayak ya kayak catchy gitu kan. Ya udah kayak oh maybe this will work gitu kan, kayak ya udah akhirnya I create Nanana with that melody and that beat, upbeat song, kayak cheerful, a little bit of K-pop and J-pop there, kayak yeah, kayak because I like K-pop so much kan kak, and the producer like J-pop, jadi kayak Tanana itu combine kayak K-pop, J-pop kan. Okay, so it's like a music acculturation like between K-pop, J-pop, and also Indonesian pop. Oh, and maybe we're gonna that's that's fine. Kalau misalnya mau bahasa Indonesia nggak apa-apa. I'm sorry. Nggak apa-apa. Kalau misalnya bahasa Indonesia kalau lebih enak nggak apa-apa. Mungkin nanti nggak apa-apa. Masih banyak juga yang bakal dengerin lewat dengan bahasa Indonesia nih teman-teman. Okay. Dan Oke, kalau kita tadi udah ngomongin lagunya Alsa dengan Na 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 Na, emang cukup apa ya? Kalau bisa dibilang tadi udah disampaikan cukup catchy, karena dia juga kayak berirama gitu. Mungkin kalau kalian dengerin lagu pertamanya sama lagu kedua, loh ini kok orang yang sama? Ya, ternyata orang yang sama teman-teman. Ketika awalnya denger juga, wow, biasanya kan kalau orang perubahan gitu ya, perubahan dari lagu balad ke R&B itu kayak beberapa lagu, ini langsung dari lagu kedua langsung berubah ya, karena so kayak they let me, kayak the management and the label let me do that, kayak karena apa ya, karena kan Nana lagu pertamanya aku benar-benar bikin gitu, dan mungkin kayak okay, kayak this time we will give you freedom lah, terserah kamu ngapain gitu, kamu bikin lagu kayak apa, kamu rilis lah, kayak kamu yang apa
ngekonsepin MV-nya lah gitu kan. Ya udah kayak after that kayak aku aku mikir namanya tuh lebih ke aku gitu loh, kayak this is Hmm. me gitu kan. Jadi lebih lebih enjoy dan lebih happy aja gitu kan jadinya. Eh ya udah gitu. Jadi nggak tahu deh, kayak aku juga bingung kenapa kayak mereka ngebolehin juga, karena kan pindahnya kayak cepet banget gitu kan switchnya. Hmm. Cuma Nah, itu keren juga. Berarti benar-benar membebaskan dari Alsa buat berkreasi sebagaimana Alsa enak ya kan. Wah. Makanya juga kalau misalnya kita lihat di lagu ketiga, ini kan langsung pindah aja kali ya ke lagu ketiga karena jadi main topik kita lagu terbaru dari Alsa yang judulnya I Wanna. Wah, lagu ketiga ini dan ini juga lagu kedua dalam berbahasa Inggris, lagu kedua juga yang diciptakan oleh Alsa. Gimana nih pengalaman Alsa ketika akhirnya eh merilis lagu kedua, maksudnya lagu kedua yang diciptain sendiri. Mhm. Ada mungkin merasakan perubahan dari lagu pertama yang dibikin atau gimana? Perubahan pasti sih, kayak bisa dilihat dari art covernya aja gitu kan, dan kayak Mhm. lihat terus ke Nanana sama Iwana, kayak Nanana and Iwana kayak have the same vibes gitu loh, kayak Betul banget. ya kayak colorful and pastel Hawaii. pink gitu kan. Dan kayak kalau lihat Liha itu lebih ke apa ya, lebih ke dark gitu loh, kayak beda sama Hmm. Iwana, kayak contrast gitu kan sama Nana dan Iwana. Dan rasanya ya kayak awalnya masih gak nyangka sih kak, sebenarnya kayak akhirnya I'm that confident enough to release this song gitu, karena Mhm. jujur I made this song tuh kayak in about 2 days for the lyrics ya, kayak for the whole lyrics, kayak that's a very short time for me kan, karena aku baru baru coba nulis lirik gitu kan, kayak I'm not that good gitu. Dan aku tuh Wow. cenderung lebih sukanya bikin melodinya gitu, jadi kayak I like to humming first gitu, kayak hum gitu, baru Hmm. uh, udah dapet nih melodinya, baru kayak uh, award the lyrics gitu kan. Terus Oh. ya jadi ya agak susah bagi aku tuh buat nulis lirik kan. Tapi kayak di I Wanna ini uh, aku nulis kayak total 2 harian gitu, dan now kayak so proud of me, kayak oh my god, kayak kok bisa gitu, kok bisa. Terus kayak when I told the NR dan orang-orang di Mhm. nggak, they like it juga gitu kan, kayak there's nothing wrong with the lyrics gitu, karena aku masih kayak masih insecure gitu kan sama my skill Oh. writing gitu. Jadi kayak aku selalu nanya ke banyak orang gitu, kayak ini gimana, kayak ini grammarnya salah nggak sih, bla 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 gitu kan, kayak takut. Terus tapi kayak mereka bilang no, ini udah bagus banget kok, kayak oh ya gitu. Jadi kayak oh berarti boleh juga nih I wanna gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita kerjain full, terus udah deh demo, akhirnya bisa kayak execute itu kayak after 2 months I think, 2 months itu baru kayak okay, fix I wanna mau kita rilis gitu kan. Dan akhirnya kayak aku seneng banget karena dia bener-bener yang kayak karya yang aku bener-bener pegang gitu loh kak, kayak dari melodi, dari aransemen, terus kayak lirik, semua tuh kayak bener-bener aku, karena sebelumnya I Wanna itu aku masih dibantu banyak orang termasuk Jebung, aku dibantu Jebung dan kayak Hmm. di acuan gitu kan. Jadi uh, ya ya bangga sih, tetap bangga karena bisa berkontribut gitu kan. Tapi I Wanna ini kayak hits different karena bener-bener uh, kayak aku semua gitu kan, liriknya full aku, terus melodinya full aku, jadi kayak oke, Bismillah, semoga semoga mereka yang suka juga gitu kan. Ya ya gitu deh, kayak I Want itu sebagai apa ya, sebagai pengingat, reminder, kayak kalau
kamu tuh bisa kayak aku tuh bisa duet gitu, kayak aku bisa nulis, aku bisa bikin itu kalau kamu emang kepengen, kalau kamu emang niat gitu loh, kayak kamu punya keinginan gitu ya. Jadi kayak selalu keinget I wanna, oh ternyata, oh I'm not that bad juga lah gitu, kayak dalam Oh. dikit dulu Iya, iya. gitu. Oke, oke. Nah, kalau soal lagu Warna ini kan bercerita tentang kayak perasaan sedih yang ditimbunkan gitu kan ya. Tapi pakai nada juga yang cukup apa ya? Riang sebenarnya. Ini yang mungkin yang cukup unik juga lagu I Wanna ini yang dibalut dengan nada yang cukup riang. Ya. Kalau boleh tahu lagu ini apakah diciptakan untuk diri sendiri atau untuk orang lain, ada orang tertentu kita tahu mungkin berdasarkan pengalaman sendiri atau seperti apa, Alsa? Sorry kak, tadi kakak bilang apa tentang apa? Yang apa perasaan sedih yang ditimbun gitu kan ya? Yang Sedih. bukan apa ya? Kalau misalnya apa ya? Momen yang nggak tepat nggak sih kalau misalnya kalau yang dari lagu Awana ini Aha. ya? Kayak dreaming gitu kak, kayak Hmm. uh, things you want to do with uh, person gitu Hmm. ya, masih yang iya kayak kepengen doang gitu kan, tapi ya Iya. belum wujud gitu kan, jadi kayak halu jatuhnya gitu kan. Hmm. Ya ini so kayak this is based on my experience but not like all of it, The whole. kayak uh, uh, I met someone kayak it's a cute gitu loh kak, kayak Hmm. pertemuan yang unik gitu kan, and then yeah, I've started to think like, oh, ini orang baik juga gitu kan. Terus habis itu kayak somehow we connected gitu dan kayak clicked aja, and then ya udah kayak mm, kayak aku kepikiran buat bikin I Wanna, because like ini orang kayak seru gitu kan, kayak and I wanna do this things with you gitu kan, terus ya Hmm. udah jadi inspirasi dari situ. Oh, inspirasi dari situ ya. Wah, memang Hmm. sih kadang kalau misalnya perasaan yang dipendam aja ya, kadang tuh bikin kayak sedih, bikin kita kadang juga bikin ngehalu kemana-mana ya. Ngehalunya kadang ngalor ngidul itu teman-teman. Ini cocok banget buat kalian ya, yang lagi jatuh cinta, ya, tapi But masih belum bersua ya, belum bisa bertemu dengan ya pasangannya atau mungkin belum bisa ada kejelasan di hubungannya. Lagu ini pas banget buat kalian dengerin teman-teman. Dan juga emang dibuat berdasarkan pengalaman sendiri, tapi ya tadi nggak semuanya, not all of it, but there's kayak apa ya intrik-intrik baru yang dimasukin dalam lagu ini. Nah, iya. ngomong kalau tadi soal lagunya juga, ini soal musik videonya, sama ya kayak Nanana, Hmm. membawa vibes yang riang gitu ya, dengan warna yang colorful. Itu bener-bener Alsa sendiri yang kayak mendirect atau mungkin punya idenya seperti itu. Iya, jadi kayak pembuatan MV dari kayak artwork semuanya itu dari aku, kayak preference-nya kayak gimana. Terus Hmm. eh iya, jadi kayak pas aku bilang aku maunya vibes-nya tuh kayak vibes drakor gitu loh. Soalnya kayak Hmm. when I first kayak create the song, kayak I thought about K-drama soundtrack gitu loh. Kayak Oh iya, iya. ya kayak I wanna make this like a lovey-dovey OST K-drama gitu loh. Jadi kayak Oh, bener-bener. ya, jadi I wanna uh, pengennya tuh MV-nya juga kayak K-drama gitu kan. Kayak vibes-vibesnya. Jadi biar dapat Hmm. ini kayak OST drakor gitu kan. Ya udah, jadi aku bilang kayak maunya kayak gini. Terus aku kayak kasih preference MV K-pop gitu, kayak yang tone-nya maunya kayak gini, terus kayak pengambilan shotnya mau gini, mau kayak gini gitu kan. Ya jadi kayak ngasih sebenarnya gambaran kasar aja sih kakak ke mereka gitu kan. Akhirnya ya mereka yang execute gitu, dan I like it so much lah, apa di MV. Aku nggak ngira bakal sebagus itu, kayak
dapat banget gitu kayak tone-nya, vibes dramanya dan benar ternyata Sesuai pas ya. ya, pertama kali temen aku dengar lagu I Wanna juga kayak oh my god ini kayak dramanya dapat banget gitu katanya. Vibes-nya dapat banget sesuai dengan yang kamu mau juga nih. Wah, keren banget nih. Ya, mungkin juga sahabat kreatif yang pengen dengerin lagunya Alsa, jangan lupa nih dengerin di berbagai platform yang legal ya teman-teman seperti Spotify, Joox, YouTube-nya juga aja langsung dicari nih sahabat kreatif Alsa I Wanna nih sahabat. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan nih buat Alsa. Dari Mhm. pembuatan awal lirik dan mungkin tag video, tag MV, momen apa sih yang menurut kamu paling memorable? Paling memorable itu I don't know somehow pas bikin liriknya karena kayak when I first workshop kan cuma kayak nemuin melodi itu kayak a day. Mhm. Habis itu malamnya karena I'm too excited for this song gitu kan kayak okay, Mhm. I really like the melodies dan semuanya jadi kayak so I have to make the lyrics like right now gitu kan. Terus kayak kepikiran aja kayak iya langsung kayak oh oke, ini langsung kayak nulis kayak setengah gitu habis itu besokannya malamnya aku lanjutin lagi sampai selesai jadi kayak nggak tahu kayak oh itu cepet banget jadi kayak yang paling aku inget gitu ya I Wanna yang pas ininya pas bikin liriknya oh and juga pas rekaman ini lucu sih lebih ke lucu. Pas Mhm. rekaman eh kayak eh iya pas rekaman kan lagi di review gitu kan aku masih di dalam yang dekat mic itu kan terus kayak suddenly I can't feel my leg kayak eh guys gitu kayak aku nggak bisa I can't feel my leg gitu kan terus iya terus kayak semua orang masuk ke dalam ruangan dan Oke. aku kram. Hmm. Ya, ternyata itu memorable dalam pembuatan lagu ini ya teman-teman. Oke, Alsa, thank you banget nih udah join di Prodo Banjarmasin. Sorry kalau misalnya tadi ada apa trouble sedikit ya. Dan mungkin ini kita mau jawab satu pertanyaan aja dulu deh ya dari fansnya Alsa. Ada dari Bos Q. Katanya mau nanya nih dua ya katanya. Gimana caranya buat beli merchandise kamu dan katanya kapan ke Malaysia katanya. Wah, fansnya dari Malaysia teman-teman. Okay, how to buy my merch itu ada di Tokopedia. I don't know Tokopedia itu worldwide atau kayak sampai Malaysia atau gimana sih? I don't know. You can But check it out on the internet yeah, ya. get Hmm. Tokopedia or you can go to acuan underscore ya acuan underscore and ent to Mhm. go to their Instagram so you can uh, know how to buy it and where to buy it. And kapan ke Malaysia? Kapan ya? Aku terakhir kali ke Malaysia itu 2018 atau 19 gitu. Terakhir. Udah cukup lama ya. Iya, udah Hmm. lumayan lama ya. Ya mungkin abis ini kan aku mau libur kuliah kan kayak around 3 months. Iya, Maybe I will go to Malaysia or Singapore lah. Itu kan karena dekat kan, jadi kayak iya betul. ditunggu. Tunggu aja ya teman-teman ya. Oke, mungkin but not least ya buat teman-temannya pada request for you to sing your song ya a little bit maybe. I wanna. Can you sing it today? Yeah, of course. Okay. I'll let you. This is Alsa with I wanna. I wanna feel your hands hold me tight. Wanna know how you would treat me right, alright. Wanna share my day, my life, my whole night. Spend all my time till sun shining bright. Yeah. Thank you Alsa. Thank you so much our conversation today. Thank you udah cerita soal lagu barunya I Wanna. Dan mungkin sekali lagi aku ngingetin buat sahabat kreatif jangan lupa untuk support Alsa dengan request di Dua Banjarmasin ya. Request nanti kita bakal puterin dan juga kalian bisa streaming di berbagai aplikasi streaming yang legal ya teman-teman. Jangan download yang ilegal nih guys. Bisa di YouTube dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Alsa. Oke, thank you banget ya Alsa udah nemenin kita. Mungkin kita bakal
puterin dulu lagunya Alsa, I Wanna, dan ini dia sahabat kreatif lagu versi fullnya teman-teman. Here we go. Oke, Alsa, thank you banget ya. Kak. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya. Nanti kalau ada lagu lagi, mampir lagi di Pro 2.